Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 3 yang beranggotakan 4 orang. Anggota pertama bernama Alwan Nabil Hanif dengan NIM 2121-11879, nomor absen 2. Anggota kedua Fitri Syatari Dipa dengan NIM 2121-12064, nomor absen 12. Anggota ketiga Niputu Esti Utami Barsua dengan NIM 2121-12256, nomor absen 24, dan anggota keempat yaitu Sukma Ayu Kusuma Wardani dengan NIM 2121-12383, nomor absen 30. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pembuktian volume bola. Pembahasan kami akan meliputi dua sistem koordinat, yaitu menggunakan sistem koordinat Kartesius, di mana pembuktiannya akan dilakukan dengan dua tipe integral, yaitu integral biasa, yang merupakan rumus dari volume benda putar, dan juga integral lipat 3. Selain itu, kita juga menggunakan sistem koordinat bola, untuk membuktikan rumus dari volume bola. Nah, sebelum kita masuk kepada pembuktiannya, ada baiknya untuk kita mengenal dulu definisi dari bola. Jadi bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari tak terhingga banyaknya lingkaran yang berpusat di satu titik, yaitu titik pusat bola. Bola juga dapat diartikan sebagai himpunan semua titik dalam dimensi 3 yang berjarak sama dengan suatu titik acuan, yaitu titik pusat bola. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu penurunan rumus volume bola dengan sistem koordinat Kartesius menggunakan metode volume benda putar. Pertama, bola selalu berkaitan dengan lingkaran. Jadi, bisa kita mulai dengan persamaan dasar pada lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan R sebagai jari-jari. Sehingga kita bisa tulis persamaan, yaitu menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau bisa kita tulis Y sama dengan akar dari R kuadrat min X kuadrat. Sebenarnya, bola adalah sebuah lingkaran yang dirotasi sejauh 360 derajat terhadap sumbu X. Maka, dengan menggunakan integral, kita akan membuktikan volume benda putar dari fungsi ini. Volume benda putar dapat kita ekspresikan dalam bentuk integral fungsi tersebut Y kuadrat dikali Pi dikali dx. Kemudian sama dengan integral, karena kita menggunakan volume benda putar, maka kita dapat bahwa batas bawah yaitu min R dan batas atas yaitu R. Kemudian dikali Pi dikali Y kuadrat, yaitu yang sama dengan R kuadrat min X kuadrat dikali dx. Karena di sini Pi adalah konstanta, maka bisa kita keluarkan dari integral, sehingga menjadi Pi dikali integral dengan batas bawah yaitu min R dan batas bawah yaitu R dikali R kuadrat min X kuadrat dx. Kemudian selanjutnya kita lakukan substitusi dengan nilai X sama dengan R sin theta, sehingga kita dapat dx yaitu sama dengan R cos theta dikali J theta. Kemudian jika nilai X itu sama dengan R, maka R sama dengan R sin theta, dan sin theta maka sama dengan 1, dan theta bisa menjadi Pi per 2. Kemudian jika nilai X itu sama dengan min R, maka didapat bahwa sin theta itu sama dengan min 1, sehingga theta adalah min Pi per 2. Selanjutnya, kita lakukan penyederhanaan integral dari permisalan yang dibuat, yaitu sama dengan Pi dikali integral dengan batas bawah yaitu min Pi per 2 dengan batas atas yaitu Pi per 2. Karena telah terjadi perubahan-perubahan batas, sehingga persamaan menjadi R kuadrat min X kuadrat yang adalah R kuadrat dikali sin kuadrat theta dikali dx yang adalah R cos theta dikali D theta. Untuk selanjutnya kita lakukan perkalian biasa, maka didapat pangkat 3 dikali cos theta min R pangkat 3 sin kuadrat theta cos theta D theta. Selanjutnya kita lakukan penyederhanaan dengan
mengeluarkan R pangkat 3 keluar, sehingga menjadi R pangkat 3 cos theta dikali 1 min sin kuadrat theta d theta. Karena di sini R pangkat 3 merupakan konstanta, maka bisa kita keluarkan keluar dari integral, sehingga menjadi pi R pangkat 3 dikali integral dengan batas bawah yaitu min pi per 2 dan batas atas pi per 2 dikali cos theta dikali 1 min sin kuadrat theta d theta. Karena 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta, sehingga menjadi cos kuadrat theta dikali cos theta dikali d theta. Untuk selanjutnya kita lakukan perkalian biasa sehingga didapat pangkat 3 theta. Karena cos pangkat 3 theta memiliki persamaan dengan cos 3 theta per 4 ditambah 3 cos theta per 4. Detailnya dapat dilihat di kotak berwarna biru di samping layar, sehingga persamaan menjadi pi R pangkat 3 dikali integral dengan batas bawah min pi per 2 dan batas atas pi per 2 dikali cos 3 theta per 4 plus 3 cos theta per 4 dikali d theta. Karena 1/4 merupakan konstanta, maka bisa kita keluarkan keluar integral, sehingga menjadi 1/4 pi R pangkat 3. Untuk selanjutnya kita lakukan pengintegralan biasa dengan cos 3 theta per 4 itu sama dengan cos 3 theta per 3 plus integral dari 3 cos theta per 4 yang adalah 3 sin theta. Untuk selanjutnya kita lakukan substitusi terhadap batas-batasnya dan didapat 1/4 pi R pangkat 3 dikali hasil substitusi dari batas atasnya yaitu sin 3 dikali pi per 2 per 3 ditambah 3 sin pi per 2 dikurangi substitusi dari batas bawahnya didapat yaitu sin 3 dikali min pi per 2 per 3 ditambah 3 sin min pi per 2. Selanjutnya kita lakukan substitusi terhadap pi sama dengan 180 derajat dan didapat nilai yaitu 1/4 pi R pangkat 3 hasil dari substitusi batas atasnya yaitu 8/3 dikurangi hasil dari batas bawahnya yaitu min 8/3. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan dan pengurangan biasa didapat yaitu 1/4 R pangkat 3 dikali 16/3. Dan kita lakukan penyederhanaan dengan membagi 16/3 dan didapat nilai yaitu 4/3 pi R pangkat 3. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa menggunakan metode integral biasa atau volume benda putar didapat bahwa volume bulat terbukti yaitu 4/3 pi R. Selanjutnya saya akan menjelaskan penurunan rumus volume bola dengan sistem koordinat kartesius menggunakan metode integral lipat 3. Jadi untuk metode integral lipat 3 ini berbeda dengan metode sebelumnya atau yaitu metode volume benda putar. Untuk integral lipat 3 ini kita mengintegralkan terhadap ketiga sumbu yang ada di koordinat kartesius. Jadi kita tidak hanya mengintegralkan terhadap sumbu X, namun kita integralkan terhadap sumbu X, Y, maupun Z. Nah, untuk integral lipat 3, ada dua hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, kita harus menentukan urutan pengintegralannya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan batas-batas di tiap sumbu yang akan diintegralkan nanti. Nah, untuk urutan pengintegralannya, kita bisa memilih mau mengintegralkan dimulai dari terhadap X dulu, Y dulu, maupun Z dulu. Nah, karena kita akan menghitung volume bola, di mana bola ini kan bentuknya simetris, dengan titik pusatnya ini di 0,0,0. Jadi saya rasa untuk urutan pengintegralan ini tidak masalah, mau dari X dulu, Y dulu, maupun Z dulu. Namun untuk kali ini saya akan menjelaskan pengintegralannya dimulai dari terhadap Z, kemudian terhadap Y, baru terhadap X. Jadi urutannya dz, dy, dx. Kemudian kita sudah menentukan
urutan pengintegralan, kemudian selanjutnya kita harus menentukan batas-batas dari ketiga sumbu yang akan diintegralkan nanti. Nah, untuk menentukan batas, yang jelas kita harus melihatnya dari persamaan ataupun fungsi dari bentuk yang akan kita hitung pengintegralannya. Nah, seperti yang kita tahu, bola ini kan memiliki persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan r kuadrat. Namun karena kita akan menghitung volume ruang yang ada di dalam bola tersebut, yang kita gunakan ini adalah pertidaksamaan, di mana x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat itu kurang dari sama dengan r kuadrat. Nah, dari pertidaksamaan ini kita bisa dapatkan nilai z, yaitu z kurang dari sama dengan akar dari r kuadrat min y kuadrat min x kuadrat. Nah, karena z kuadrat ini kan bilangan kuadrat yang mana punya akar bilangan negatif maupun positif. Dan kalau kita lihat di sumbu koordinat kartesius, untuk bola dengan titik pusat yang di tengah-tengah koordinat itu kan memiliki jari-jari atau membentang dari baik ke sumbu negatif maupun ke sumbu positif di Z. Jadi bisa kita tulis Z ini membentang dari minus akar dari R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat hingga akar dari R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Nah, dari interval Z ini kita bisa mendapatkan batas-batas untuk pengintegralan terhadap Z, di mana batas bawahnya ini adalah gamma 1 yang bernilai minus akar dari R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat, dan batas atasnya adalah gamma 2, yaitu akar dari R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan batas-batas untuk pengintegralan terhadap Z. Kemudian kita akan menentukan batas untuk pengintegralan terhadap sumbu Y dengan mengasumsikan Z sama dengan 0. Kalau kita asumsikan Z sama dengan 0, berarti kita melihat hanya ada dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita hanya melihatnya sebagai bentuk lingkaran atau bangun dua dimensi, yaitu lingkaran. Nah, seperti yang kita tahu, lingkaran kan punya persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, seperti tadi, karena kita akan menghitung area di dalam lingkaran tersebut, kita gunakan pertidaksamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan R kuadrat. Jadi bisa kita dapatkan Y kurang dari sama dengan akar dari R kuadrat min X kuadrat. Sama seperti tadi, lingkaran kan jari-jarinya itu membentang di sumbu negatif maupun positif di Y. Jadi kita bisa dapatkan interval Y ini dari minus akar dari R kuadrat min X kuadrat hingga akar dari R kuadrat min X kuadrat. Jadi bisa kita dapatkan batas bawah Y ini adalah V1 yang bernilai minus akar dari R kuadrat min X kuadrat, kemudian batas bawahnya adalah V2 yaitu akar dari R kuadrat min X kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan batas untuk Z dan Y. Selanjutnya, kita akan menentukan batas untuk nilai X dengan mengasumsikan Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Jika kita mengasumsikan seperti ini, maka yang kita lihat ini hanyalah sumbu X. Jadi, yang kita lihat itu adalah diameter dari lingkaran atau bola tersebut. Nah, diameternya memiliki pusat di 0, jadi kita bisa tahu bahwa lingkaran atau bolanya ini membentang dari minus R sampai R. Jadi bisa kita dapatkan bahwa nilai X-nya ini memiliki batas bawah A, yaitu minus R, dan batas atasnya adalah B, yaitu R. Nah, kita sudah mendapatkan batas-batas dari Z, Y, dan X. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam persamaan integralnya, yaitu triple integral f x y z terhadap dz dy dx, di mana kita akan membuktikan bahwa volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Nah, untuk kita akan mengintegralkan terhadap z, terhadap y, baru terhadap x. Nah, kita masukkan batas-batasnya seperti tadi. Batas z-nya ini ada dari gamma 1 hingga gamma 2, kemudian batas y-nya ini dari V1 sampai V2, dan batas x-nya ini dari A sampai B. Kemudian, karena ini adalah integral lipat 3, jadi untuk menghitung volumenya itu, fungsi f, x, y, z yang digunakan berupa konstanta yang bernilai 1. Jadi, seperti yang bisa kita lihat di bawahnya,
Itu kita substitusikan batas-batasnya, baik batas Z-nya, batas Y, dan batas X-nya, kemudian fungsinya berupa konstanta yang bernilai 1. Dan untuk penulisannya itu tidak perlu ditulis ya, karena itu bernilai 1. Nah, kalau kita sudah tahu persamaannya seperti ini, kita bisa mengintegralkan satu persatu dari Z terlebih dahulu, kemudian terhadap Y, kemudian baru terhadap X. Kita akan mengintegralkan terhadap Z terlebih dahulu. Jadi, kita mengintegralkan konstanta yang bernilai 1 terhadap Z. Nah, seperti yang kita tahu, integral dari konstanta itu kan koefisien itu sendiri ya, di mana kita mengintegralkan terhadap Z. Jadi, hasil integral dari 1 adalah Z. Yang Z ini dari minus akar dari R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat sampai akar dari R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Untuk seperti ini kita tentu sudah tahu cara menghitungnya, yaitu dengan cara fungsi di mana koefisiennya itu disubstitusikan dengan batas atas, dikurangi fungsi di mana koefisiennya ini disubstitusikan dengan batas bawah. Jadi bisa kita lihat di bawahnya ini. Jadi ini adalah fungsi di mana Z-nya ini kita substitusikan dengan batas atas, dikurangi fungsi Z ini disubstitusikan Z-nya dengan batas bawah. Seperti ini. Jadi kita dapatkan akar dari R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat dikurangi minus dari akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Nah, ini kan bisa kita lihat polanya ya. Misal ini A dikurangi minus A. Jadi kan minus ketemu minus menjadi plus. Jadi ini seperti A tambah A, hasilnya kan 2A. Nah, 2-nya ini bisa kita pindahkan di depan karena dia berupa koefisien. Ini berupa konstanta. Ini adalah sifat dari integral, di mana jika ada konstanta itu bisa dipindah ke depan untuk menyederhanakan penulisan dari fungsi integral. Nah, kita sudah dapat hasil dari pengintegralan terhadap dz. Jadi, selanjutnya kita akan mengintegralkan fungsi ini terhadap dy. Nah, karena kita akan mengintegralkan terhadap Y, jadi yang kita anggap sebagai koefisien adalah Y. Koefisien selain Y, di sini ada R maupun X ini kita anggap sebagai konstanta. Nah, dan kita juga bisa melihat di sini ada sebuah pola, di mana ini kan batas atasnya dari akar R kuadrat min X kuadrat. Kemudian batas bawahnya ini ada minus akar dari R kuadrat min X kuadrat. Kemudian fungsinya ini adalah akar dari R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Nah, untuk bentuk seperti ini, kita bisa, untuk memudahkan perhitungan, kita bisa memisalkannya dengan U, di mana U ini adalah akar dari R kuadrat min X kuadrat. Dengan memisalkan seperti ini, kita bisa menulis ulang persamaan tadi menjadi integral dari minus U sampai U, akar dari U kuadrat min Y kuadrat dy. Dan bentuk integral seperti ini adalah bentuk integral khusus, yang mana hasil dari pengintegralan ini adalah U kuadrat per 2pi. Jadi, bisa kita tulis ulang dengan U-nya ini kita balikkan menjadi akar dari R kuadrat min X kuadrat seperti semula tadi. Jadi, berdasarkan yang telah kita hitung tadi, integral dari fungsi ini terhadap dy ini hasilnya kan U kuadrat per 2pi. Nah, U-nya ini kita balikkan menjadi akar dari R kuadrat min X kuadrat. Jadi, hasil dari integral minus akar dari R kuadrat min X kuadrat sampai akar dari R kuadrat min X kuadrat, akar dari R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat dy, hasilnya adalah R kuadrat min X kuadrat per 2pi. Nah, kita sudah mendapatkan hasil pengintegralan terhadap sumbu Y. Selanjutnya, kita akan melanjutkan penghitungan dengan mengintegralkan terhadap sumbu X. Di sini kita bisa lihat ada konstanta lagi ya, yaitu setengah. Setengah ini bisa kita pindah ke depan seperti sifat integral tadi. Jadi 2 kali setengah adalah 1. Jadi tidak perlu kita tulis ya, karena 1. Jadi kita integral dari minus R sampai R kuadrat min X kuadrat dikali pi dx. Nah, kalau kita akan mengintegralkan terhadap X, kita anggap koefisien itu adalah X. Jadi koefisien selain X, di sini ada R dan Pi, ini kita anggap sebagai konstanta. Nah, karena Pi-nya ini kita anggap sebagai konstanta, jadi kita bisa pindah Pi ini ke depan, seperti yang di sebelah kanan atas ini. Jadi Pi integral dari min R sampai R
R kuadrat min X kuadrat dx. Nah, ini kan bentuknya sederhana ya, tidak begitu rumit, jadi kita bisa mengintegralkan seperti biasa. R kuadrat ini karena kita anggap sebagai konstanta, maka hasil integral dari R kuadrat ini adalah R kuadrat X. Kemudian untuk X kuadrat ini, ya seperti biasa ya, integral dari X pangkat N itu kan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Jadi untuk minus X kuadrat ini hasil integralnya adalah min sepertiga X pangkat 3. Di mana ini X-nya ini adalah dari minus R sampai R. Nah, penghitungan ini seperti tadi ya, jadi kita hitung fungsi di mana X-nya ini kita substitusikan terhadap batas atas, dikurangi dengan fungsi di mana X-nya ini kita substitusikan dengan batas bawah. Jadi seperti ini, seperti di bawahnya ini, lalu kita hitung seperti biasa, disederhanakan menjadi Pi kali R pangkat 3 min sepertiga R pangkat 3 ditambah R pangkat 3 min sepertiga R pangkat 3. Kita bisa lihat ada pola lagi di sini, sama seperti A tambah A ya, berarti hasilnya kan 2A. Nah, ini bisa kita kelompokkan jadi 2Pi kali R pangkat 3 min sepertiga R pangkat 3. Untuk R pangkat 3 min sepertiga R pangkat 3 ini kita operasikan menggunakan operasi pecahan ya. Jadi R pangkat 3 ini adalah 1 R pangkat 3 atau 3 per 3 R pangkat 3 dikurangi sepertiga R pangkat 3. Hasilnya adalah 2 per 3 R pangkat 3. Nah, 2Pi kali 2 per 3 R pangkat 3 bisa kita sederhanakan atau kita kali, kita gabungkan mendapatkan hasil akhir yaitu 4 per 3 Pi R pangkat 3. Nah, dari sini terbukti bahwa rumus volume dari bola adalah 4 per 3 Pi R pangkat 3, sesuai yang sudah kita buktikan menggunakan metode integral lipat 3. Sekian dari saya, untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan penurunan rumus volume bola dengan sistem koordinat tulang. Sebelumnya, volume bola dapat kita peroleh melalui proses pengintegralan elemen volume atau partisi dari sebuah bola, di mana volume partisi tersebut dapat kita dekati menggunakan volume sebuah kubus yang memiliki sisi rho dV, rho sin pi d theta, dan d rho. Sehingga volume dari partisi tersebut adalah dV sama dengan d rho dikali rho dV dikali rho sin pi d theta. Atau dapat juga ditulis menjadi dV sama dengan rho kuadrat sin V d rho dV d theta. Nah, untuk mengetahui volume total dari bola, maka kita harus menjumlahkan partisi-partisi dari bola tersebut. Nah, penjumlahan dari partisi tersebut dapat kita dapatkan menggunakan proses integral lipat 3 dari dV, sehingga diperoleh V sama dengan integral lipat 3 dari rho kuadrat sin V d rho dV d theta. Nah, bukti bahwa integral lipat 3 dari fungsi yang tadi akan sama dengan volume sebuah bola, yaitu 4 pi R pangkat 3 per 3 adalah sebagai berikut. Pertama, syarat untuk batas-batasnya adalah R lebih dari sama dengan 0, kemudian theta akan lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2P, kemudian V akan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan Pi, sehingga diperoleh persamaan integral yaitu rho kuadrat sin V d rho dV d theta dengan batas rho 0 hingga R, kemudian batas V adalah 0 hingga Pi, dan batas d theta, batas theta adalah 0 hingga 2Pi. Pertama-tama akan kita integralkan terhadap rho dengan menganggap sin Pi sebagai konstanta, sehingga diperoleh sepertiga rho pangkat 3 sin Pi dengan rho mulai dari 0 hingga rho sama dengan R. Kemudian setelah nilai rho disubstitusi, diperoleh hasil sepertiga R pangkat 3 sin Pi dV d theta. Kemudian akan kita integralkan terhadap V dengan menganggap sepertiga R pangkat 3 sebagai konstanta. Nah, setelah diintegralkan, diperoleh hasil integral 0 hingga 2P sepertiga R pangkat 3 min cos V d
dengan V sama dengan 0 hingga V sama dengan Pi d theta. Kemudian setelah nilai ini disubstitusi, diperoleh hasil integral 0 hingga 2Pi sepertiga R pangkat 3 min cos Pi plus cos 0 d theta. Nah, nilai min cos Pi plus cos 0 adalah 2, sehingga diperoleh integral 0 hingga 2Pi sepertiga R pangkat 3 2 d theta. Untuk selanjutnya, akan kita integralkan terhadap theta, sehingga diperoleh 2/3 R pangkat 3 theta, dengan theta mulai dari 0 hingga theta sama dengan 2Pi. Kemudian setelah disubstitusi, diperoleh hasil 2/3 R pangkat 3 dikali 2Pi, atau dapat juga kita tulis menjadi 4/3 Pi R pangkat 3, sehingga terbukti menggunakan koordinat polar kita dapat menemukan volume dari sebuah bola. Baik, sekarang kita sudah masuk kepada kesimpulan. Jadi dari pembuktian yang sudah kita lakukan tadi menggunakan dua sistem koordinat, yaitu koordinat kartesius dan koordinat bola, maka terbukti bahwa rumus volume bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembuktian rumus volume bangun ruang bola. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.